hasil diskusi dari kelompok kami dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Nur Arifah, yang kedua Suparyati, yang ketiga Nur Istiani, dan yang keempat Diah Nurwindasari. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa bab. Yang pertama, judul dan penelitian, yang kedua latar belakang penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metodologi penelitian, yang kelima variabel penelitian, yang keenam hipotesis, yang ketujuh hasil penelitian, yang kedelapan kesimpulan, dan yang terakhir what's good research. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu judul dan penelitian. Penelitian ini berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial Pegawai Pemerintah Daerah. Analisis ini dilakukan oleh Lia Adriani dan Ibu Wika Harisa Putri tahun 2012. Yang kedua yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu penyusunan laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh manajer puncak. Keterlibatan manajer tingkat bawah dalam penyusunan anggaran dapat menyebabkan tercapainya kesepakatan antara keduanya. Keterlibatan tersebut mempunyai pengaruh pada proses pembuatan anggaran, dinamakan partisipasi anggaran. Penyusunan anggaran secara partisipatif diharapkan dapat meningkatkan kinerja para manajer. Kinerja manajerial adalah persepsi kinerja individual para anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, yaitu perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan perwakilan. Pengaruh kepemimpinan akan sangat menentukan pekerjaan bawahan, di mana pekerjaan bawahan tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya kepemimpinan dan partisipasi bawahan. Kepemimpinan harus memberikan pengarahan terhadap usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan sangat diperlukan bila organisasi ingin sukses. Oke, selanjutnya yang ketiga, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen tujuan dan informasi yang relevan dengan pekerjaan tentang manajerial pertunjukan. Yang keempat yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian empiris dengan populasi para pejabat pemerintah Kota Yogyakarta dan sampel pejabat setingkat kepala bagian atau bidang dan kepala seksi dari dinas dan kantor pada pemerintah Kota Yogyakarta yang terlibat dalam penyusunan anggaran pada dinas terkait. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. Oke, baik, selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang pertama yaitu partisipasi anggaran, merupakan tingkat keterlibatan dan pengaruh individu dalam penyusunan anggaran. Variabel ini diukur dengan menggunakan 6 instrumen yang dikembangkan oleh Milani. Variabel independen yang kedua yaitu gaya kepemimpinan, merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok atau group task situation, dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Variabel independen yang ketiga yaitu keadilan distributif, merupakan keadilan yang menunjuk pada penilaian tentang keadilan hasil yang diterima oleh individu. Variabel ini diukur dengan 5 instrumen yang dikembangkan oleh Magner dan Johnson. Yang selanjutnya yaitu keadilan prosedural, merupakan keadilan yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang digunakan organisasi untuk mendistribusikan hasil dan sumber daya organisasi kepada para anggotanya. Variabel ini diukur dengan 8 instrumen yang dikembangkan oleh Magner dan Johnson. Variabel independen yang terakhir yaitu job relevant information, merupakan informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Lalu variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja manajerial, merupakan kinerja individu anggota organisasi dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain perencanaan, investigasi, koordinasi, pengaturan staf, negosiasi, dan lain-lain. Variabel ini diukur dengan menggunakan 9 instrumen kinerja yang dikembangkan oleh Mahoney. Nah, lalu apa saja hipotesis penelitiannya? Yang pertama yaitu partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Yang ketiga, keadilan distributif berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dan yang keempat yaitu keadilan prosedural berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Yang kelima yaitu goal commitment berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dan yang terakhir, job relevant information berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Bagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan? Yang pertama yaitu pengujian instrumental. Nah, berikut merupakan tabel pengujian instrumental. Dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, melanjutkan penjelasan dari rekan saya, selanjutnya ada hasil uji reliabilitas pada butir kuesioner pada variabel partisipasi anggaran dengan Cornbatch alpha 0,845 dengan keterangan reliable, dan seterusnya. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut ini adalah tabel hasil uji asumsi klasik pada variabel uji normalitas dengan hasil nilai probabilitas semua variabel lebih dari 0,05 dengan keterangan data terdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas dengan hasil nilai VIF atau Variance Inflation Factor semua variabel kurang dari 10 dan nilai toleransi semua variabel lebih dari 0,1 dengan keterangan tidak terjadi multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas dengan hasil nilai probabilitas semua variabel lebih dari 0,05 dengan keterangan tidak terjadi heteroskedastisitas. Di bawah ini adalah masing-masing dari tabel hasil uji asumsi klasik. Kemudian yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Yang pertama ada uji T. Uji T menghasilkan variabel partisipasi penyusunan anggaran dengan hasil uji regresi secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,168 dan nilai probabilitas sebesar 0,006. Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Nilai koefisien bertanda positif menunjukkan bahwa saat partisipasi penyusunan anggaran semakin meningkat, maka kinerja aparat pemerintah daerah akan semakin meningkat. Variabel kedua ada gaya kepemimpinan. Dengan hasil uji regresi secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,4049 dan nilai probabilitas sebesar 0,340. Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Untuk variabel ketiga ada keadilan distributif. Dengan hasil uji regresi secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,205 dan nilai probabilitas sebesar 0,012. Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Nilai koefisien regresi bernilai positif, menunjukkan bahwa semakin tinggi keadilan distributif, maka kinerja aparat pemerintah daerah akan semakin meningkat. Untuk variabel selanjutnya ada keadilan prosedural. Dengan hasil uji regresi secara parsial, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,064 dan nilai probabilitas sebesar 0,444. Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Untuk selanjutnya ada variabel goal commitment. Dengan hasil uji regresi secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,015 dan nilai probabilitas sebesar 0,836.
Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa goal commitment tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Untuk variabel terakhir yaitu job relevant information, dengan hasil uji regresi secara parsial diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,201 dan nilai probabilitas sebesar 0,012. Berdasarkan ketentuan analisis regresi secara parsial, maka dapat disimpulkan bahwa job relevant information berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Nilai koefisien regresi bernilai positif, menunjukkan bahwa semakin banyak job relevant information, maka kinerja aparat pemerintah daerah akan semakin meningkat. Yang kedua ada uji F. Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai signifikasi uji F sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, keadilan distributif, keadilan prosedural, goal commitment, dan job relevant information secara simultan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Untuk yang ketiga ada uji koefisien determinasi atau R2. Dengan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R² sebesar 0,212. Hal ini berarti partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, keadilan distributif, keadilan prosedural, goal commitment, dan job relevant information mampu menjelaskan perubahan sebesar 21,2%, sedangkan sisanya 78,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Berikut ini adalah tabel hasil uji ANOVA dan hasil analisis regresi linear berganda pada uji koefisien determinasi R2. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Dari penelitian yang dapat diambil kesimpulan bahwa partisipasi penyusunan anggaran, keadilan distributif, dan job relevant information berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sedangkan gaya kepemimpinan, keadilan prosedural, dan goal commitment tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hasil penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dan hendaknya keterbatasan ini dapat lebih diperhatikan untuk penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan tersebut adalah pengisian kuesioner dipengaruhi oleh subjektivitas responden dan beberapa diisi dengan mengikuti apa yang dibuat oleh atasan. Hal ini tentu akan mempengaruhi hasil pengujian hipotesis. Responden penelitian ini hanya terbatas pada pejabat eselon 2, 3, dan 4 Kota Yogyakarta. Penelitian ini mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda jika diterapkan pada seluruh dinas yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi. Untuk slide selanjutnya ada what's good research. Yang pertama, apakah tujuan penelitian ini jelas? Ya, tujuan penelitian ini jelas. Dapat dilihat pada abstrak jurnal ini, pada kalimat pertama, halaman pertama, dan pada pendahuluan paragraf 5, halaman kedua. Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja manajerial aparat pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Yang kedua ada proses penelitian ini apakah terinci atau detail? Ya, penulis mencantumkan sumber data dan cara mendapatkan data penelitian dengan rinci dan dapat dilihat pada metode penelitian ini pada poin 1, 2, dan 3 pada halaman 4. Penulis mencantumkan website pengambilan data dan sumber pengambilan data dapat dilihat pada halaman 4 juga. Penulis memiliki referensi dan sumber data yang dapat dilihat di daftar pustaka penelitian. Dan penulis melakukan penelitian ini dengan detail demi hasil yang maksimal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan melanjutkan dari teman saya. Poin yang ketiga yaitu desain penelitian direncanakan dengan tuntas. Jawabannya iya, desain penelitian direncanakan dengan cermat, sungguh-sungguh, dan akurat sesuai dengan data. Hal dibuktikan
dengan memberikan kuesioner yang terdapat variabel yang dianggap mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan memperhatikan beberapa item penting di dalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan 2 variabel dependen dengan menghasilkan beberapa hasil uji sesuai dengan data yang dikumpulkan. Poin yang keempat yaitu kelemahan riset diungkapkan secara terbuka. Jawabannya yaitu ya, desain penelitian ini direncanakan dengan cermat, sungguh-sungguh, dan akurat sesuai data. Hal ini dibuktikan dengan memberikan kuesioner yang terdapat variabel yang dianggap mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan memperhatikan beberapa item penting di dalamnya. Penelitian ini dilakukan dengan 2 variabel dependen dengan menghasilkan beberapa hasil uji sesuai data yang dikumpulkan. Poin yang kelima yaitu menerapkan standar etika yang tinggi. Jawabannya yaitu iya, penulis jujur dengan data yang digunakan dalam penelitian ini di mana di setiap kutipan dan sumber data dicantumkan pada daftar pustaka dapat dilihat di daftar pustaka jurnal ini halaman 10-12. Ya, penulis ini juga jujur mengungkapkan hasil penelitian yang diperolehnya. Bisa dilihat di pembahasan jurnal ini halaman 9-10. Penulis juga melampirkan kuesioner untuk menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, gaya kepemimpinan, keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen tujuan, dan informasi yang relevan dengan pekerjaan tentang manajerial pertunjukan dapat dilihat pada halaman 13-16. Yang keenam yaitu analisisnya harus cukup untuk mengambil keputusan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sudah termasuk dalam kategori cukup untuk mengambil keputusan karena dengan data yang dihasilkan dari pengujian analisis regresi linear berganda, perhitungan, pengujian instrumen, dan uji asumsi klasik mempermudah penulis dalam menentukan faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial pegawai pemerintah daerah. Dapat dilihat pada halaman 5 dan diungkapkan dengan hasil penelitian sampai halaman 8. Nomor 7 yaitu temuan disajikan tanpa ambigu atau tidak meragukan interpretasinya. Temuan penelitian ini disajikan dengan jelas tanpa ambigu. Peneliti mengungkapkan dengan jelas kesimpulan dan penemuannya sesuai dengan data yang ada. Bisa dilihat di kesimpulan dan saran jurnal ini halaman 10. Yang ke-8 yaitu kesimpulan terjustifikasi atau terbenarkan secara tepat berdasarkan metode riset yang digunakan. Kesimpulan terbenarkan secara tepat berdasarkan metode riset yang digunakan. Penelitian mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah yaitu partisipasi, penyusunan anggaran, keadilan distributif, dan job relevant information, sedangkan faktor yang tidak mempengaruhi kinerja aparat yaitu gaya kepemimpinan, keadilan prosedural, dan goal commitment. Hal ini bisa dilihat di kesimpulan jurnal ini halaman 10 dibandingkan dengan pembahasan jurnal ini di halaman 9-10. Yang ke-9 yaitu pengalaman peneliti terrefleksi dalam laporan penelitian. Pengalaman peneliti refleksi dalam laporan penelitian dan hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan harapan peneliti. Karya-karya lainnya dari sang penulis dapat dilihat di Google Scholar. Secara keseluruhan, penelitian ini sudah terancang sesuai dengan penelitian jurnal pada umumnya. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian yang baik. Kenapa demikian? Karena semua komponen yang ada dalam What is Good Research nomor 1-9 telah terrefleksi dan di penelitian ini. Dengan begitu, penelitian ini dapat memberikan motivasi dan menjadi acuan atau pedoman bagi penelitian selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.